Di balik kaca tebal sebuah museum tua di Amsterdam, terpajang sebuah topeng kayu dengan ukiran halus, dihiasi motif-motif aneh yang tak dimengerti kebanyakan pengunjung. Mereka menyebutnya topeng eksotik dari timur jauh. Tapi mereka tak tahu, topeng itu berasal dari sebuah desa kecil di Jawa. Desa yang bahkan kini tak lagi tercatat di peta. Tak ada cerita tentang bagaimana topeng itu dibuat. Tak ada keterangan siapa pemilik aslinya. Tapi yang jelas, ia pernah menjadi bagian dari upacara sakral. Digunakan untuk memanggil roh, menghormati leluhur, atau mungkin sebagai penjaga gerbang antara dunia nyata dan dunia tak terlihat. Namun kini, ia hanya jadi pajangan. Diletakkan begitu saja, tanpa konteks. Dikelilingi lampu galeri, dikagumi orang asing, difoto, lalu dilupakan. Tapi pertanyaannya bukan tentang siapa yang mengaguminya. Pertanyaannya adalah, kenapa topeng itu bisa berada di sana? Siapa yang membawanya ke Eropa? Dan dengan cara apa ia diambil dari tanah leluhurnya? Inilah kenyataan yang tak banyak disadari. Selama masa kolonial, ratusan, bahkan ribuan benda pusaka, patung, keris, naskah kuno, hingga alat-alat ritual dibawa pergi dari tanah air. Tak semua dicuri secara diam-diam, tapi tak satu pun benar-benar diberikan dengan rela. Kita mungkin telah melupakan nama-nama desa itu. Kita mungkin telah kehilangan bahasa yang digunakan saat topeng itu ditarikan. Tapi ingatan tidak bisa dibungkam selamanya. Sebuah topeng di Belanda mungkin hanya dianggap artefak mati. Tapi bagi mereka yang mengerti, itu adalah wajah dari masa lalu kita yang sedang menunggu untuk dikenali kembali. Dalam episode selanjutnya, kita akan melihat bagaimana penjajahan bukan hanya soal tanah dan kekuasaan, tapi juga tentang pencurian atas ingatan kolektif bangsa. Sebuah penjajahan yang belum pernah benar-benar berakhir. Mereka datang bukan hanya menjajah tanah, tapi juga menggali makam, membongkar candi, dan membawa pergi warisan spiritual kita dalam peti-peti kayu, seolah semuanya hanya benda mati yang bisa dikoleksi. Tapi tahukah kamu, tak semua benda itu mereka ambil di medan perang. Banyak yang dirampas lewat tipu daya, penelitian, atau bahkan barter palsu. Mereka mencatatnya dalam buku, mengukurnya dengan meteran, dan mengatakan, ini demi ilmu pengetahuan. Tapi apa benar ilmu pengetahuan, atau hanya kedok untuk perampokan yang lebih rapi? Di masa kolonial, bahkan para ilmuwan dan arkeolog dikirim dengan misi terselubung, mendata, mengemas, dan mengangkut benda-benda yang punya nilai magis dan historis. Candi dirobohkan, gua digali, dan makam dibuka. Dan semua itu kini tersimpan rapi di museum-museum megah di Eropa. Di balik lemari kaca yang dingin, tersimpan sejarah yang membeku. Di ruang-ruang sepi Tropen Museum, British Museum, atau Musée Guimet, terdapat artefak yang berasal dari lereng Merapi, dari keraton-keraton kuno, dari situs pemujaan yang bahkan tak lagi diketahui generasi hari ini. Tapi yang menyakitkan bukan hanya karena mereka mengambilnya. Yang menyakitkan adalah mereka tak pernah berniat mengembalikannya. Bahkan ada artefak yang disimpan di gudang, tidak dipajang, tidak diteliti, hanya ditimbun. Bagi mereka, ini hanya bagian dari koleksi. Tapi bagi kita, ini bagian dari jiwa bangsa. Kita tahu itu milik kita. Tapi setiap kali kita bertanya, jawabannya selalu sama. Itu milik dunia. Tapi dunia yang mana? Dunia siapa? Saat negara kita meminta agar artefak itu dikembalikan, mereka bilang, kita menjaganya lebih baik. Kami memajangnya untuk edukasi global. Tapi adakah edukasi tanpa keadilan? Mereka mengambil, lalu mengklaim. Mereka memamerkan, lalu menghapus jejak asalnya. Bahkan label di bawah artefak kadang hanya bertuliskan, objek dari Asia Tenggara, abad ke-14, asal tidak diketahui. Seolah kita ini bangsa yang tak punya sejarah.
seolah kita tak pernah punya warisan. Padahal, justru mereka yang telah menghilangkannya. Tapi, mari kita tanya balik. Apa kabar bangsa ini? Apakah kita benar-benar ingin artefak itu pulang? Atau kita bahkan tidak tahu benda-benda itu pernah ada? Di antara hiruk-pikuk pembangunan dan modernisasi, kita perlahan melupakan warisan paling purba. Kitab-kitab kuno dibungkus debu. Pusaka-pusaka kerajaan hilang dari cerita sekolah. Tak semua artefak dicuri, tapi banyak di antaranya dibuang oleh kita sendiri. Karena kita tak tahu nilainya. Karena kita mengira itu hanya benda lama. Maka pertanyaannya bukan hanya tentang pengembalian, tapi tentang kesiapan jika mereka dikembalikan. Apakah kita siap menjaganya? Sebab mereka tak hanya mencuri artefak, mereka mencuri rasa bangga kita terhadap warisan sendiri. Dan mereka melakukannya bukan dengan senjata, tapi dengan pena dan catatan lapangan. Di abad ke-19, para ilmuwan kolonial berdatangan ke Jawa, bukan hanya untuk meneliti budaya, tapi juga untuk memilih-milih benda yang dianggap layak dibawa ke negerinya. Mereka menuliskannya sebagai koleksi etnografi, padahal kita menyebutnya peninggalan leluhur. Mereka menyebutnya spesimen budaya, padahal itu adalah simbol kehormatan, penjaga kesucian, bahkan warisan darah. Dan dalam salah satu perjalanan mereka, sebuah candi dibongkar dan dibawa sedikit demi sedikit ke Eropa. Dan tak banyak yang tahu. Ini pernah benar-benar terjadi. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, banyak situs purbakala dibongkar dengan alasan eksplorasi ilmiah. Tapi dalam diam, batu demi batu dikirim lewat pelabuhan ke negeri asing. Arca Dewitara dari Kalasan, fragmen arsitektur dari Borobudur, bahkan Arca Ganesha dari Gunung Penanggungan, semuanya menghilang dari tempat aslinya dan muncul kembali di ruang pameran museum asing. Tapi kisah ini tak berhenti di batu dan patung. Karena ada benda-benda suci yang mereka ambil secara diam-diam. Bukan hanya harta, tapi juga jiwa spiritual leluhur. Di malam-malam sunyi, para utusan kolonial memasuki tempat-tempat sakral. Pura tua, makam wali, goa pertapaan, membawa pergi benda yang tak boleh disentuh sembarangan. Jimat, keramat, kitab kuno, keris pusaka yang diwariskan turun-temurun, semua dipindahkan, lalu dijadikan koleksi museum tanpa cerita, tanpa izin. Bahkan kurator museum pun tak selalu tahu dari mana asal benda itu, karena mereka bekerja di bawah kebohongan yang lebih besar. Dan kebohongan itu dibungkus rapi dalam nama peradaban. Kurator Museum Eropa punya tugas sederhana, mengklasifikasi, menyusun, dan memberi label. Tapi dalam praktiknya, mereka juga harus menyembunyikan jejak. Banyak artefak dari Jawa hanya diberi label. Asia Tenggara tidak diketahui asal pasti. Mengapa? Karena menyebut Jawa, artinya harus mengakui bahwa itu bukan milik mereka. Tapi anehnya, mereka justru bangga memamerkannya. Seolah koleksi dari Nusantara adalah kebanggaan mereka. Dan memang begitulah yang terjadi sampai hari ini. Patung-patung dari Jawa diletakkan di aula megah. Naskah kuno berbahasa Kawi disimpan di ruangan khusus, dengan pendingin dan pengamanan tingkat tinggi. Benda-benda yang bahkan tak kita tahu pernah ada, justru jadi pusat perhatian di negeri orang. Kita kehilangan, tapi mereka dapat pujian. Kita terdiam, tapi mereka menulis buku dan membuat film dokumenter dari artefak kita. Lalu muncul pertanyaan besar, kenapa artefak-artefak itu tak pernah dikembalikan? Salah satu contohnya adalah Arca Dewitara, sebuah arca agung dari Candi Kalasan. Dulunya dipuja oleh umat Buddha di abad ke-8, kini berdiri membisu di Musée Guimet, Paris. Tak sedikit pun cerita tentang bagaimana arca itu sampai ke sana. Tapi yang pasti, ia tak pergi sendiri. Arca itu dibongkar, dikemas, dan dikirim ke luar negeri pada akhir abad ke-19.
Di museum, ia disebut karya seni Asia Tenggara. Tapi tak pernah disebut bahwa ia berasal dari tanah Jawa. Tak pernah juga disebut bahwa ia dulunya bagian dari ruang suci. Dan Dewi Tara bukan satu-satunya, karena bahkan kesenian wayang pun kini jadi milik mereka. Di Museum Volkenkunde, Leiden, terdapat koleksi besar wayang purwa dari Jawa dan Bali. Dipajang, dikatalogkan, dan dipelajari. Tapi bukan oleh keturunan dalang, melainkan oleh peneliti asing yang bahkan tak mengerti jiwanya. Di lemari besi museum itu pula tersimpan keris milik bangsawan Jawa. Ada yang dari Keraton Yogyakarta, ada yang dari Surakarta. Tak ada penjelasan resmi bagaimana benda sakral itu berpindah tangan. Yang pasti, mereka menyimpannya dengan bangga. Bahkan benda paling pribadi telah jadi pajangan. Bahkan cermin dari keraton pernah mereka ambil. Tahun 1946, saat Indonesia dalam kekacauan setelah proklamasi, banyak benda dari keraton dikirim ke luar negeri atas nama penitipan. Termasuk cermin perunggu bertuliskan aksara Jawa, yang konon pernah digunakan oleh keluarga kerajaan untuk upacara rahasia. Tapi benda itu tak pernah kembali. Kini ia berada di koleksi tertutup milik pribadi di Belgia. Tak bisa dilihat publik, tak bisa diminta kembali. Karena menurut hukum Eropa, itu milik legal. Seperti juga naskah-naskah Jawa kuno, yang kini disimpan di perpustakaan asing. Perpustakaan Universitas Leiden menyimpan ratusan manuskrip dari Jawa. Ditulis dengan huruf Kawi, Pegon, bahkan aksara Jawa halus. Sebagian tak pernah diterjemahkan. Banyak di antaranya ditemukan di tempat-tempat sakral, lalu dikirim ke Belanda untuk alasan penelitian. Tapi sejak saat itu, naskah-naskah itu tidak pernah kembali. Bahkan Indonesia sendiri harus meminta izin untuk melihat salinan digitalnya. Kita yang menulisnya. Tapi kita pula yang harus memohon untuk membaca ulang. Lebih menyakitkan lagi, ada prasasti-prasasti batu dari masa kerajaan Hindu-Buddha yang kini berada di luar negeri. Prasasti kecil dari era Kediri dan Singhasari pernah dipindahkan ke Belanda saat eksplorasi arkeologi di awal abad ke-20. Batu-batu itu bukan sekadar artefak. Mereka adalah catatan hukum, pesan raja, dan tanda batas wilayah. Mereka adalah surat tanah bangsa kita, yang kini berada di tangan orang asing. Kita kehilangan prasasti, kehilangan kitab, kehilangan pusaka. Tapi yang paling kita kehilangan adalah kesadaran bahwa semua itu pernah milik kita. Dan saat kesadaran itu mulai muncul, kita mulai bertanya, apakah mereka bersedia mengembalikannya? Diplomasi budaya dijalankan, surat resmi dikirim, delegasi diutus, tapi jawaban yang datang tak pernah benar-benar menjawab. Mereka tersenyum, mengangguk, lalu berkata, akan kami pertimbangkan. Dan dari tahun ke tahun, pertimbangan itu tak pernah berubah menjadi pengembalian. Permintaan kita hanya jadi dokumen yang dilipat dan disimpan. Bahkan ketika kita menunjukkan bukti kuat bahwa benda-benda itu diambil tanpa persetujuan, bahwa ia milik kerajaan atau masyarakat adat, prosesnya tetap berlarut. Seolah ada sesuatu yang sengaja diperlambat. Seolah semakin lama benda itu di sana, semakin mereka merasa memilikinya. Dan ketika Indonesia mulai bertanya dengan lebih keras, mereka mulai bicara soal konservasi. Mereka bilang artefak ini terlalu rapuh. Indonesia belum punya fasilitas penyimpanan yang layak. Tapi benarkah itu? Padahal banyak artefak itu berasal dari hutan lembab, dari gua yang lembab, dari desa terpencil tanpa pendingin udara. Tapi mereka tetap utuh selama ratusan tahun. Justru setelah dibawa ke Eropa, banyak yang mengalami kerusakan karena salah perlakuan. Konservasi bukan alasan, itu tameng. Karena yang sebenarnya mereka takutkan adalah kehilangan kendali. Maka mereka buat siasat baru.
Artefak tidak dikembalikan, tapi hanya dipinjamkan kembali. Kita diminta menandatangani perjanjian yang menyatakan bahwa benda itu tetap milik mereka, meski disimpan di Indonesia. Satu negara menjajah, satu negara merunduk, dan warisan kita berada di tengah. Bahkan ketika kita bersedia memulangkannya dengan anggaran sendiri, mereka memberikan syarat-syarat yang tak masuk akal. Ada yang meminta agar artefak tak boleh dipindah dari lokasi tertentu. Ada yang meminta agar ahli dari negara mereka ikut mengawasi. Bahkan ada yang menginginkan tanda kepemilikan ganda. Artefaknya boleh di Indonesia, tapi tetap tercatat atas nama museum asing. Lalu kita bertanya, ini pengembalian atau kolonialisme baru dalam bentuk budaya? Tapi jika itu terus berlanjut, maka pertanyaannya bukan lagi soal benda, tapi soal harga diri bangsa. Dan saat itulah, kita harus bicara soal milik siapa warisan ini sebenarnya. Sebab sebuah artefak bukan sekadar benda mati. Ia adalah warisan, dan warisan selalu punya pemilik. Jika keris berasal dari leluhur kita, jika naskah ditulis dengan aksara ibu kita, jika patung dibuat untuk disembah oleh nenek moyang kita, lalu kenapa ia dipajang ribuan kilometer jauhnya oleh bangsa yang bahkan tak tahu artinya? Warisan bukan hanya tentang usia tua, ia tentang keterikatan. Dan selama kita tak merasakannya, kita membiarkan mereka memilikinya. Maka pertanyaan penting bukan hanya siapa mencuri, tapi juga apakah kita sendiri siap menjaganya jika ia kembali? Apakah kita siap menyediakan ruang khusus? Apakah kita siap menyimpannya dengan rasa hormat? Atau hanya akan meletakkannya di rak lembab museum yang jarang dikunjungi? Jika naskah kuno kembali ke tangan kita, apakah ada yang bisa membacanya? Jika keris kerajaan kembali, apakah kita masih tahu makna ritualnya? Sebab menjaga artefak bukan hanya menyimpannya, tapi juga merawat memori. Dan merawat memori butuh kesadaran kolektif. Mungkin kita telah lalai, tapi harapan tetap ada pada generasi yang mulai membuka matanya. Di kampus-kampus, di komunitas kecil, di ruang digital, muncul anak-anak muda yang bertanya, kenapa patung kita ada di sana? Kenapa kita tak belajar tentang naskah kita sendiri? Mereka menggali sejarah. Mereka menyuarakan keadilan budaya. Mereka tak takut menuntut hak, bukan hanya demi kebanggaan, tapi demi mengenal siapa diri mereka sebenarnya. Sebab mengembalikan artefak bukan sekadar memindahkan benda. Itu adalah upaya memulihkan jati diri. Karena setiap benda yang dicuri meninggalkan luka dalam sejarah. Dan setiap artefak yang kembali adalah perban bagi luka itu. Mengembalikan artefak adalah bentuk penghormatan kepada nenek moyang yang membuatnya, kepada masyarakat yang pernah menjaganya, dan kepada anak cucu yang berhak mengenalnya kembali. Mereka telah merampas, tapi bukan berarti kita tak bisa merebut kembali. Dengan diplomasi, dengan kesadaran, dan dengan suara-suara yang tak bisa lagi diabaikan. Apa yang akan terjadi jika semua artefak itu kembali? Bayangkan sebuah museum besar di tanah Jawa yang menampung pusaka leluhur kita dari Sabang sampai Merauke. Bayangkan anak-anak melihat arca dari nenek moyangnya sendiri, membaca naskah dalam aksara warisan bangsanya, dan memahami bahwa mereka adalah penerus peradaban. Tapi itu bukan hanya soal tempat atau benda. Itu soal ingatan yang dipulihkan, soal luka yang disembuhkan, dan soal harga diri yang dikembalikan ke tempat semestinya. Maka pertanyaannya kini bukan lagi kapan mereka akan mengembalikannya, tapi apakah kita siap berdiri dan menuntutnya sebagai hak, bukan permohonan. Sebab selama kita hanya meminta dengan penuh hormat, mereka akan terus menunda. Selama kita hanya menanti keputusan mereka, mereka akan merasa berkuasa. Warisan budaya bukan hadiah. Ia adalah hak yang dilahirkan dari sejarah, darah,
dan keringat nenek moyang kita. Kita tak meminta belas kasihan. Kita menuntut keadilan. Dan justru itulah yang paling mereka takuti. Bukan tentang kehilangan artefak, bukan tentang ruang kosong di museum, tapi tentang kehilangan kendali atas narasi. Sebab jika artefak kembali, maka kebenaran sejarah ikut pulang. Maka bangsa-bangsa yang pernah dijajah akan punya bukti hidup bahwa mereka bukan primitif, tapi punya peradaban jauh sebelum bangsa penjajah lahir. Dan saat narasi itu pulang, hegemoni budaya mereka akan mulai runtuh. Karena selama ini, kita hidup di bawah narasi buatan mereka, bahwa kita dijajah demi peradaban, bahwa artefak kita dirawat karena kita tak sanggup menjaga. Tapi semua itu dusta yang disusun rapi, dengan museum, jurnal akademik, dan film dokumenter buatan mereka. Mereka membentuk opini dunia dan membungkam suara kita. Dan jika kita terus diam, maka kita hanya akan jadi catatan kaki di sejarah buatan mereka. Tapi kita bisa memilih untuk tidak tinggal diam. Kita bisa menulis ulang sejarah kita sendiri. Kita bisa merebut kembali suara yang lama dibungkam. Dengan narasi, dengan media, dengan pendidikan, dengan menelusuri artefak yang dihilangkan, dan menceritakan ulang asalnya, fungsinya, maknanya. Karena sekali kita mengenali milik kita sendiri, mereka tak akan bisa mencurinya lagi. Karena pencurian yang paling berhasil bukan saat benda diambil, tapi saat kenangan tentangnya dilupakan. Maka kita harus mengingat, kita harus bicara, kita harus bertanya, di mana warisan kita sekarang berada? Dan jangan berhenti sampai kita tahu jawabannya. Kita ingat, maka kita melawan. Bukan dengan senjata, tapi dengan cerita, dengan narasi, dengan suara-suara yang tak bisa lagi dibungkam. Inilah kisah tentang artefak yang hilang dan bangsa yang tak ingin kehilangan dirinya sendiri. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga teman-teman semua terhibur dan menyukainya. Jika teman-teman ingin mendengar kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar lebih berkembang dan memberikan konten-konten menarik lainnya. Labirin Kisah.